Semestinya kurma yang kita utamakan. Dan kabar gembira nggih, insyaallah 7-8 hari lagi kita akan memasuki bulan suci yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tadi waktu subuh-subuh sudah terasa hawa Ramadan di sini nggih. Kaya pengajian Ramadan rasanya, tapi kok makin mangan ongkong nih gitu loh nggih. Kok ono kopine dan lain sebagainya. Oh, belum Ramadan ini. Ini hayalanku terlalu tinggi, Pak nggih. Yang mudah-mudahan dawa umur. Setidaknya ada kebahagiaan nyambut Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu kalau Ramadan ini ujian, Pak ya. Ketika ada kurma, ada es kopior, ada kolang kaling, ada es campur dan lain sebagainya, ada es teh, maka begitu mana yang pertama kali kita makan? Kurma. Bukan hanya ketika Ramadan, kalau sampai disuguhi ada kurma, ada apel, ada anggur dan lain sebagainya, mana yang kita ambil? Kurma. Kenapa kok kita makan kurma? Ini bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Nabi Muhammad senang sama kurma, saya makan kurma. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad senang ketika saya minum tangan kanan, maka gunakan tangan kanan. Itu ada nilai, Pak. Nggak ada yang sia-sia. Sallallahu alaihi Muhammad. Misal, sampean punya kain, ini warnanya hijau, tuh nggak enak. Jangan nyebut warna-warna yang terkait dengan pilpres ini. Ya warna hitam, ungu warna janda nggih. Ya hitam, ungu, pink, putih lah ya. Kemudian sampai dikasih pilihan, mana semestinya banyak, mungkin teksturnya sama, kainnya sama, hanya persoalan warna beda. Mana yang kita pilih? Semestinya putih yang kita pilih. Andai kata bapak-bapak dikasih pilihan sama istrinya, Mas, pilih baju yang mana? Hitam, ungu, loreng-loreng, koi tentara, hijau, coklat dan sebagainya, mana yang sampean pilih? Semestinya yang kita dahulukan warnanya putih, walaupun jenis kainnya sama. Kenapa kok kita pilih putih? Karena warna putih adalah warna yang dicintai oleh Allah, warna yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Makanya alhamdulillah para jamaah di sini banyak yang pakai songgok putih. Nggih, ndak apa-apa nggih. Enggak, kebetulan ini. Contoh ya Mas nggih. Langsung melirikan songo cemeng ngawur sampai dikit. Ndak, ini hanya gambaran saja. Kenapa kok guru-guru kita ya, Kiai As'ad seneng pakai songgok putih, almarhum Kiai Hamid seneng songgok putih, Kiai Habaib seneng songgok putih. Songgok putih itu maaf, bukan harus haji, bukan harus umroh, enggak. Orang yang pakai songgok putih itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada warna yang dicintai oleh Allah, warna yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, warnane putih. Ya mudah-mudahan yang cinta dengan warna putih segera daftar haji, segera berangkat Mekah Madinah. Amin ya Rabbal. Ojo amin to bayar sampean. Amin mulai pingin. Nggak bayar ya nggak berangkat dong. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo latih ya Bu ya. Anaknya, nak ada kurma, makan kurma. Nak ada songkok yang warnanya putih, pilih yang putih. Nak tangan kanan, dahulukan yang tangan. Semua itu ada nilai di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan secara fikih, songkok warna putih itu lebih enak, lebih elegan, lebih manfaat, lebih bersih. Bayangkan, songkok putih ini paling tidak seminggu sekali dicuci. Seminggu sekali dicuci. Pasti sudah, atau 2 minggu sekali. Amin, berapa bulan sekali? Ya kalau songkok putih ini kan mesti sering kita cuci, Pak. Nggih, andai kata ada kotor kelihatan. Tapi ngapunten, kalau sudah songkok nasional warnanya hitam, itu bisa dicuci. Nggak bisa. Ya 3 tahun nggak kena cuci sudah nggih. Oh, kang arane mambu dulur. Pari mambu. Ya 3 tahun boten dikumbah. Katanya anti air. Ya katanya anti air, coba cemplung ning banyu dulur, kan hancur. Makanya segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, semuanya pasti manfaat. Nggih, mudah-mudahan nggih
hati kita ini cenderung kepada apa-apa yang disunahkan oleh Nabi, di antaranya segala sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dawuh salasu ayatin nazalat makrunatan bisalasin la yaqbalullahu minha wahidatun bi ghairi quruniha ihdaha qauluhu ta'ala wa atiullah wa atiur rasul. Beliau sahabat Nabi Ibnu Abbas meriwayatkan satu hadis bahwa di dalam Al-Qur'an ini ada 3 ayat penting. Ayat penting ini, Bu, 3 ayat penting ini. Yang pertama, ayat apa? Wa atiullah wa atiur rasul. Faman ata Allah walam yati ar-rasul lam yakbal minhu. Apabila ada orang yang mengaku taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, maka taatnya ditolak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampean hanya sholat tok, tapi nggak mau sunnah sama Nabi Muhammad, tidak mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka taat atau taat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alias ditolak. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, ayatnya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan, tegakkan yang namanya sholat dan harus menunaikan zakat. Orang yang hanya sholat tok tapi waktunya dia bayar zakat tidak dikeluarkan kewajibannya, maka sholatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayat yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Ayat yang kedua adalah inna aqimus shalah wa atuz zakah. Salat bisa diterima asalkan dia waktunya mengeluarkan zakat, wajib dikeluarkan. Andai kata salat tok wayahe zakat kok tidak keluar, maka salat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sekedar tambahan faedah, dalam salat ini dikatakan salat itu makna bahasanya lugatan etimologi. Apa Pak? Etimologi. Napa Pak Herman? Etimologi ini. Ya secara bahasa. Rada keren sithik dulur. Ini kan pernah MPDI Pak nggih. Jadi salat itu secara etimologi bahasa adalah doa. Wastilahan secara terminologi. Itu terminal Karanginte sampean ngawur. Salat itu secara terminologi, istilah, makna yang lebih luas adalah ucapan-ucapan, aqwalun wa af'alun muftatahmatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sebuah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Pembahasannya, sholat kita sempurna aqwalun, ucapan-ucapan. Oleh karena itu Pak, ngapunten ya, ini berdasarkan survei di mana-mana, ternyata masih banyak saudara-saudara kita, bukan di musola sini. Kalau di musola sini, masya Allah, sudah soleh dan solihah. Amin maning. Bener ndak kira-kira? Lah kita buktikan dulu. Nggih. Apa? Ternyata dalam sholat itu ada rukun kauli, ada rukun bangsa ucapan, dan itu wajib didengar Bu. Ada berapa? 5. Nggih, ada berapa? 5. 1. Takbir. 2. Fatihah. 3. Sholawat. 4. Salam. Dan yang kelima, tahiyat akhir, atau yang keempat tahiyat akhir, yang kelima salam. Diulang lagi, yang wajib didengarkan bacaannya di dalam sholat itu ada 5. 1. Takbir. 2. Fatihah. 3. Sholawat. 4. Tahiyat akhir. Dan yang kelima salam. Wajib didengarkan. Tapi kenyataannya enggak. Sepertinya hanya takbir toh.
Kalau sampean hanya takbir tok, maaf, salatnya nanti gak sah, Bu. Karena itu ada kewajiban. Kalau sholat fardhu subhi, Allahu Akbar, rata-rata dengar. Tapi ketika baca Fatihah, imamnya itu kan gini aturannya. Ketika kita Allahu Akbar kabira, baca doa iftitah bareng-bareng. Setelah itu imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tugas sampean dengarkan. Nggih. Makanya usahakan imam ini ya suaranya yang lebih enak, kemudian lebih alim, lebih faqih dalam agama, lebih warok, lebih ganteng, lebih tua, lebih putih, nggih. Cuman kebetulan yang tadi ngimami tidak masuk kriteria koyo nggih. Ya, gimana lagi keadaan nggih, pas-pasan dulur nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu imam waladhdallin, amin. Nggih. Setelah itu kan imam ngasih kesempatan sebentar kepada makmum. Itu sunnah bagi makmum untuk membaca yang namanya rukun sholat yang selanjutnya apa? Fatihah. Tapi ketika mau baca Fatihah kadang meneng. Hanya gini tok. Itu enggak sah. Enggak sah, Pak. Coba perhatikan tonggo-tonggo kita. Di samping kanan kiri kok hengono suarane. Suara ini hanya wajib didengar oleh dirinya sendiri. Jadi ketika sampean baca Fatihah, semestinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi betul-betul panjangnya, pendeknya, tasdidnya itu didengar oleh dirinya sendiri. Nggih, Fatihah. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Kapan? Nanti. Ya nanti habis ini isyraq sampai amalkan sudah. Di setiap sholat, Pak. Di setiap sholat. Nggih. Oleh karena itu, kalau sampean jadi orang tua, bukan hanya jadi orang tua, jadilah juga seorang guru. Pendidikan yang paling utama yang diajarkan oleh guru-guru kita, setiap ketemu murid itu pasti yang menjadi target pertama suratul Fatihah harus bisa. 2, tahiyat akhir. Jadi kalau sampean kalau pengen anak ini tetap ngalir pahalanya orang tua sepanjang masa, sepanjang zaman, minta tolong usahakan Fatihahnya anak yang ngajari bapak atau ibunya. Bayangkan, andai kata anak maca Fatihah betul, selama dia sholat pahala ngalir kepada mak bapaknya, termasuk tahiyat akhir atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, karena ini terkait dengan esahnya sholat. Sallallahu alaihi Muhammad. Saudara-saudara, jadi ketika sampean membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagaimana suara ini terdengar oleh dirinya sendiri kalau kondisi normal. Tapi kalau biasanya umur 60 ke atas, biasanya kan ampo tak ngeding nggih. Mboten batimi mireng alias kopok jare ngawur. Ariantor umur switek dilokakan kopok kabeh. Ya alias bukan kopok kan dulur. Ya pendengarannya kurang. Hari yang enak kayak kopokan gendeng. Ya pendengarannya kurang. Andai kata pendengarannya kurang, berarti kondisi tidak normal. Atau ngapunten, musim hujan besar, Pak, sampai baca Fatihah sampai tidak dengar oleh dirinya sendiri. Itu kondisi-kondisi uzur. Utawa kipas angin wanter, tapi tidak dapat diantar itu lur nggih. Sampai suara kita nggak jelas, atau ada suara sound dan lain sebagainya, atau sholat di pinggir jalan, kondisi seperti itu berarti uzur. Ini ngomong kondisi normal. Jadi wajib didengar Fatihah. Shalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini wajib didengarkan dirinya sendiri. Jadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Kadang boten, moro-moro apa malih subuh. Waalaikumsalam. Moro-moro assalamualaikum kapan tekone tiyang niki lur nggih. Jangan. Jadi ketika tahiyat akhir at-tahiyatul mubarakatus
wassalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan mohon maaf Pak, Ibu, sampean kalau merasakan tahiyat itu, bacaan tahiyat ini bacaan yang dibaca oleh Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat Isra Mi'raj. Andai kata ya, kita mengagungkan, ya Allah, bacaan tahiyat ini, ya Allah, ini bacaan yang dibaca oleh Nabi ketika perjalanan Isra Mi'raj, at-tahiyatul mubarakatus. Ini bacaan mulia dibaca oleh Nabi di hadapan Allah. Tapi kita biasa-biasa saja. Tahiyat kaya yang ngono rasane dulu. Halo? Monggo kopi ini menenggap ya. Kita ini baca tahiyat kadang nggak punya rasa, kadang Assalamualaikum. Rasakan dahsyatnya tahiyat, apalagi saat kita sadar, ya Allah, ini bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takbir kita benar, Fatihah kita benar, salawat kita benar, tahiyat kita benar, dan yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salam yang pertama ini wajib. Ada yang kata assalamualaikum tuh harus diterusakan sampean. Karena yang dua ini tidak wajib. Lah, selesai assalamualaikum warahmatullahi, kemudian sampean dianjurkan mengusap wajah. Gini, yang kanan ya, mengusap wajah sambil membaca doa, Allahumma adhib Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Dan ini mari sholat langsung madang riko Pak. Allah, setidaknya yang paling gampang, Allahumma adhib anni alham wal hazan. Masih panjang. Deleng modele kadung dawa-dawa mboten pati hafal sampean nggih. Makanya jangan panjang-panjang. Ya yang sedikit saja. Artinya Allahumma adhib anni, ya Allah, hilangkan kepadaku, ya Allah, Allahumma adhib anni alham wal hazan, gunda gulana, susah gelisah, ya Allah. Jadi hasil sholat ini kerasa. Coba dites. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung Allahumma adhib anni alham wal hazan. Ini paling pendek ya. Mudah-mudahan salat kita benar dan mengamalkan ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang terakhir, ayat yang ketiga adalah ayat aniskurli wali walidek. Syukur sama Allah. Jangan lupa syukur sama emak bapak. Nggih. Para jamaah dulur ingkang kula hormati, terkait dengan ayat ini, maka fasyukurullahi ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujudnya apa? Antusolliya fi kulli yaumin khamsa marrah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diwujudkan bentuk ibadah kita sholat sehari 5 kali yang wajib. Andai kata orang dagang, modal pakpok kembali modal. Kalau sampai hanya sholat zuhur, isya, asar, maghrib, subuh, seperti orang dagang, pokoknya kembali, itu pokoknya tok Pak, tapi nggak pernah untung. Ayo, qobliyah, ba'diyah, duha, isyraq, tasbih, duha, jangan pernah ditinggal. Nggih? Oleh karena itu, ayo saudara, orang ini yang punya sepeda motor, awalnya enak tombaan nih Pak. Loh, kok moro-moro kempos ya? Ternyata ada satu lubang kecil Pak. Nggih, katanya petugas tambal ban, napa namanya? Kompresor. Hah? Kanisir. Ya iku wis Pak, tukang tambal ban mari karo suwi. Ya tukang tambal ban, Pak, ini bannya ada yang bocor. Besar kecil, enggak, mungkin satu jarum, ada jarum masuk. Bocor Pak. Lah, bocor halus ya. Bocor halus, kang di sepeda wong halus dulur. Bocornya kecil, tapi kan akhirnya bocor-bocor ini kan bahaya, nggak bisa kita naiki Pak. Lah ngapunten, dalam sholat kita ini banyak kebocoran, banyak ketidaksempurnaan. Apa bocor kita nggak khusyuk?
Apa bocor kita? Mungkin kita sholat tidak sempurna mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Bu, suatu saat kalau ada kesempatan, insya Allah ada 500 sunnah di dalam sholat. Halo, 500 sunnah. Saya punya kitab itu menjelaskan 500 sunnah di dalam sholat. Ada 500 sunnah. Bayangkan 500 sunnah ya. Dalam satu sholat itu ada 500 sunnah. Gimana caranya? Yuk ada caranya. Nah, ketika kalau sampean ini mengerjakan sunnah-sunnah nggak sempurna, berarti sholat kita ini banyak yang bocor. Apalagi bocor karena tidak khusyuk kita. Gimana nambelnya? Gimana untuk menutupi kebocoran-kebocoran itu? Maka di situ pentingnya ba'diyah dan qobliyah. Nah, dikatakan salat ba'diyah dan qobliyah ini sebagai bentuk nambel kebocoran-kebocoran atau ketidakkhusyuan dalam salat kula kali sampean. Mudah-mudahan nggih kita mampu. Kalau qobliyah zuhur itu aslinya 4. 4 nggih? 4. Halo, 4. Kalau ngomong 4 ini enak. Enggak ada keterkaitan dengan pilpres. Nggih? Nggih? Sampean usahakan 4. Katanya dalam hadis dikatakan orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu di saat pintu rahmat Allah dibuka dia melaksanakan ibadah. Kalau qobliyah asar juga 4. Alhamdulillah tidak ada kaitannya dengan pilpres lagi. Nggih, 4. Aduh, yang enak ngomong gini Pak. Nanti ada yang 2 bahaya ini. Nggih. Ya, kemudian qobliyah itu 4 sebelum asar. Apa katanya Nabi? Rahimallah, Allah mewelas kasihi kepada orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Ba'diyatul maghrib tidak ada qobliyah maghrib, tapi Nabi mengatakan liman sya'a, bagi orang yang pingin mengerjakan qobliyah maghrib liman sya'a, monggo katanya Nabi. Jangan gampang nyalakan orang Pak. Oh iki gak pernah ngaji iki, sedurunge maghrib sholat. Oh boleh bagi yang monggo kerso, bahasanya Nabi. Ba'diyah boleh 2 rakaat, untung-untung tambahi dengan awabin 6 rakaat. Kurang banyak 12 rakaat. Kurang banyak tambahi tasbih. Kurang banyak tambahi hajat, bebas. Kemudian kalau bisa setelah isya itu 4 rakaat. Nabi mengatakan man shalla ba'dal isya 4 rakaatin kasolati tahajjudi fi lailatul qadar. Barang siapa yang salat 4 rakaat setelah isya seperti pahala malam Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan qobliyah dan ba'diyah kita sempurna. Yang paling mahal adalah qobliyah sebelum subuh, rakaataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tentunya Pak, bagi orang yang akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan sampean istiqomah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar 2 rakaat nggih. Dikatakan kalau bisa, ini ulama tapi ya, man qara'a alam wa alam faqad salamatul alam. Barang siapa yang membaca surat alam dan alam, maka orang ini akan selamat dari musibah alam. Apa yang dimaksud? Apa? Alam nasroh dengan alam taro kaifa dibaca sebelum kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kelemahan dan kekurangan kita, ketidakkhusyuan kita, dan menambal dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah dengan sholat 5 waktu, tentunya dengan ba'diyah dan qobliyah. Kemudian syukur wa syukrul walidain, dan syukur kepada emak bapak. Ayat lahuma fi ayat wa lahuma fi kulli yaumin khamsa marrah. Dan syukur sama emak bapak ini setidaknya kita doakan orang tua kita paling sedikit 5 kali. Kapan itu saudara? Tentunya di waktu mustajab, seperti yang pernah kita sampaikan. Kapan itu? Setelah azan sebelum iqomah. Alhamdulillah lembarannya sudah ditempel. Pertanyaannya sudah dibaca kabeh? Oh iya, alhamdulillah sama Madin tok. Yang dengar mboten maca dulur nggih.
eman sampean. Lah ketika innaka la tukhliful mi'ad, ayo budayakan, tambahi rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apabila ada seseorang anak membaca doa rabbighfirli setelah azan dan iqamah, maka itu diecap sebagai anak yang soleh dan solehah karena mendoakan orang tuanya di waktu mustajab. Mugi-mugi sakit diamalkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dulur, ada satu pertanyaan. Apa katanya ulama? Pertanyaannya begini. Ma afdhalun nazar fil Ka'bah awin nazar fil walidain? Lebih utama mana? Memandang wajah bapak ibu dengan ridho dan kita melihat Ka'bah secara langsung. Sallallahu alaihi Muhammad. Lebih utama mana? Memandang wajah emak bapak dan memandang Ka'bah secara langsung. Jawabannya, maka lebih utama an-nazar fil walidain, memandang wajah orang tua dengan keridhaan itu lebih utama dibanding memandang Ka'bah secara langsung. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa rahasia saudara? Rahasianya kan jelas, karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu enggak terletak di ridhonya Ka'bah, enggak. Ridho orang tua merupakan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu, ayo kita belajar ya, terutama anak-anak kita yang hari ini banyak melupakan adab kepada orang tua. Yang pertama, fa'adabul walad ma'al walidaini, etika tata krama seorang anak kepada orang tua. Mudah-mudahan bisa diamalkan semuanya. Yang pertama, ayyasma'a kalamahuma. Tugas anak itu pertama adalah mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh orang tua, omongan orang tua. Sekarang enggak, orang tua ngomong anak main HP, orang tua ngomong anaknya main game. Ada tak? Tiang itu gitu loh. Ya Allah, orang tua ngomong enggak direken, enggak direspon. Ini tanda anak durhaka. Ayo nggih, utamakan, pompong masih ada orang tua. Yang kedua, kok jarang dilakoni nih gitu loh. Wa yaquma liqiyamihima. Akhlak anak kepada orang tua adalah berdiri saat ada orang tuanya. Yuk sampeyan wis ngamalaken. Ma eliwat ngadeg. Bapak eliwat ngadeg. Duh, jauh dari harapan kaya kita ini, Pak. Akhlak seorang anak kepada orang tua, wa yaquma liqiyamiha. Kalau orang tua ini berdiri, kita berdiri. Lah Nabi itu Pak ketika lewat, sahabat semuanya berdiri. Dan itu mohon maaf diamalkan oleh taretan-taretan badan kaula sing beda Madura nika. Orang Madura nika Masya Allah, mun beda kiai manceng Madura kae. Manceng Madura, dudu osing ngawur itu. Ana kiai ngadeg dulur. Nggih, ana kiai ngadeg, ada guru ngadeg. Itu akhlak. Siapa yang ngajari? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berdiri saat ada orang tua. Ayo belajar ya, terutama yang masih ada orang tuanya. Ninda wong tua iki dicek pelayonan, dicek bel-belan dan lain sebagainya. Ya mungkin keakraban perlu, tapi akhlak harus tetap diutamakan. Yang ketiga, makanya mohon maaf, kami ini tidak setuju dengan adanya hari ibu, hari ayah, hari guru, hari pahlawan. Semuanya hari itu tanpa mereka tidak ada gunanya hari, Pak. Jadi kapan hari ibu? Setiap hari. Kapan hari ayah? Setiap hari. Kapan hari guru? Setiap hari kita pasti butuh guru. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya saya nggak pasang status hari emak, hari bapak. Nggak pasang. Yang masang itu berarti mais tahun sepisan nih gitu lur. Kemudian wayam tasila li imro'ihima. Yang ketiga, akhlak anak kepada kedua orang tua itu kapan? Melaksanakan apa saja yang diperintah oleh orang tua. Nah, belikan lombok ya nak, siap. Nak, belikan nasi, siap. Nak, belikan rokok, ndak. Misal,
Ya terserah. Nggih. Andai kata anak melaksanakan perintah orang tua, wajib hukumnya ini, Pak. Kadang mboten. Nah, Bu, aku wis dewasa ya. Aku wis SMP, tiga kon belanja. Terus riko iki anake sapa? Nggih, ayo utamakan perintah orang tua. Bun. Yang ketiga, yang keempat, wala yamsi amamahuma. Waduh, lebih berat lagi, Pak. Jangan lewat di depan orang tua. Bahkan mohon maaf ya, anak yang biasa lewat di hadapan orang tua itu gare melarat. Sebab kemelaratan itu diantaranya jalan di hadapan orang tua. Kecuali ngapunten tempatnya sempit atau nggak ada jalan lagi, setidaknya kita ini permisi, mohon maaf, nggak boleh Pak lewat di depan orang tua. Dan yang terakhir, yang selanjutnya adalah wala yarfa'a sautahu fauqa aswatihima, tidak boleh mengeraskan suara di atas suaranya emak bapak. Nah, nggih Pak, nggak boleh Pak. Saya kan disiplin, ya disiplin lek, tapi ning mak ojo kari disiplin seron. Buru dadi satpol PP. Jadi polisi, jadi tentara. Nah, siap. Wih, kaget mak. Iya kadung jantungan yang bahaya dulur. Gak boleh, Pak. Suaranya anak harus di bawahnya orang tua, harus. Jangan sampai kita suara ini naik di atasnya. Makanya pelajari anaknya. Nak, suara kalau dipanggil nak dalam. Nun wal Qur'anil Hakim. Terus ngaji sampean nggih. Nggih, ketika sampean dipanggil oleh orang tua, suara anak harus di bawahnya suara orang tua. Demikian suara sahabat di hadapan Nabi. Demikian suaranya murid di hadapan guru. Sakniki mboten muridnya apa? "Woi, Pak Bro." Guru nih Pak Bro dulur. Kalau di arep barokah. La ilaha illallah. Akhlak ya sudah terkikis di akhir zaman. Nggih, gak boleh suara kita di atas suaranya orang tua, di atas suaranya guru, di atas suaranya termasuk ngapunten mertua. Nggih. Coba ditukaran Nabi mertua niki. Terutama ibu-ibu niki nggih. Mertua niki ditukari tok sampeyan niki. Nah Allah, itu orang tua Bu. Dalam agama ini mertua ada 3, orang tua ada 3. 1 yang melahirkan kita, 2 guru yang mengenalkan kita dengan ilmu agama, dan yang ketiga yang anaknya diberikan kepada kita adalah alias mertua ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebab bisa mengamalkan 3 ayat tadi nggih. 1, atiullah wa atiur rasul, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga adalah aniskurli waliwalidayk. Mudah-mudahan setiap hari kita bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ridho, dan senantiasa kita mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan bapak ibu kita yang masih hidup atau telah meninggal dunia, semoga diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Monggo Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekadahe dosa
kula. Ya Allah kula nyuwun ngapura sekatahe dosa kula lan dosane tiyang sepuh kula. Mugi umat Islam sedaya lan dosane tiyang sepuh kula. Mugi umat Islam sedaya. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani warhamhuma kama rabbayani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.